Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas IF107 akan memaparkan terkait ICT literasi. Saya, Buyung Edward, akan mulai pemaparan ini. Adapun pokok bahasanya yaitu 1. Konsep ICT, 2. Penerapan TIK di masyarakat, 3. Penerapan TIK di berbagai sektor, 4. Database dan ICT literasi, 5. Data warehouse dan intelijen bisnis, 6. Internet, 7. Data mining, dan big data. Kami akan mulai dari konsep ICT. ICT atau Information and Communication Technology adalah konsep integrasi antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Fokus utamanya adalah bagaimana data dapat diolah, disimpan, dan disebarkan melalui perangkat dan sistem digital. Dalam konteks ini, ICT tidak hanya berbicara tentang komputer atau internet saja, tetapi seluruh ekosistem teknologi yang memungkinkan terjadinya aliran informasi secara efektif. Dengan kata lain, ICT adalah fondasi teknis yang membuat proses komunikasi modern berjalan cepat, akurat, dan terhubung. Secara konsep, ICT terdiri dari 5 komponen utama. Satu adalah hardware, yaitu perangkat fisik seperti komputer, server, router, dan perangkat mobile. Kedua adalah software, baik sistem operasi maupun aplikasi yang memungkinkan perangkat bekerja. Ketiga adalah network atau telekomunikasi, yaitu infrastruktur yang menghubungkan perangkat dan memungkinkan pertukaran data, termasuk internet dan berbagai protokol komunikasi. Keempat adalah data sebagai bahan baku utama yang diolah dan distribusikan. Kelima adalah peopleware, yaitu manusia sebagai pengelola, pengguna, dan pengambil keputusan yang memastikan sistem ICT berjalan sesuai kebutuhan. Ruang lingkup ICT secara konseptual sangat luas, namun dapat diringkas menjadi beberapa area utama. ICT mencakup sistem informasi yang mendukung pekerjaan administrasi dan pengambilan keputusan. ICT juga mencakup teknologi komunikasi seperti jaringan, telepon digital, dan layanan berbasis internet. Selain itu, terdapat aspek multimedia yang mengolah teks, gambar, audio, dan video. Perkembangan teknologi juga menambah cakupan ICT pada komputasi bergerak, cloud computing, serta integrasi antar sistem perangkat yang berbeda. Semua elemen ini menunjukkan bahwa ICT adalah ekosistem teknologi yang saling terhubung dan saling mendukung. ICT memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya menjadi fondasi teknologi modern. Digitalisasi memungkinkan semua bentuk informasi diubah menjadi data digital. Konvergensi teknologi membuat berbagai perangkat dan layanan dapat disatukan dalam satu platform. Otomasi meningkatkan efisiensi melalui sistem yang bekerja secara otomatis. Interkonektivitas memastikan perangkat dan aplikasi saling terhubung. Dan terakhir, skalabilitas memungkinkan sistem ICT dikembangkan dan diperluas sesuai kebutuhan. Karakteristik ini menjadikan ICT sangat adaptif terhadap perubahan zaman. Secara konseptual, ICT memiliki beberapa fungsi utama. ICT mengolah data menjadi informasi yang berguna bagi organisasi maupun individu. ICT juga berfungsi untuk menyimpan informasi secara aman dan terstruktur. Fungsi berikutnya adalah mengirim dan bertukar informasi melalui berbagai media komunikasi. ICT juga menyajikan informasi melalui tampilan visual dan antarmuka yang mudah dipahami. Selain itu, ICT berperan penting dalam menghubungkan berbagai perangkat dan sistem sehingga tercipta integrasi proses yang lebih efisien. Dari keseluruhan konsep yang dijelaskan, dapat disebutkan bahwa ICT adalah fondasi dari seluruh aktivitas teknologi modern. ICT memadukan informasi, komunikasi, dan komputasi dalam satu kerangka yang terintegrasi. Pemahaman tentang konsep ICT sangat penting karena semua sistem digital yang kita gunakan saat ini, baik dari pemerintahan, pendidikan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari, dibangun di atas prinsip-prinsip dasar ICT. Dengan memahami konsepnya, kita dapat melihat bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana pemanfaatannya dapat terus dikembangkan ke masa depan. Selanjutnya, paparan akan dipresentasikan oleh rekan saya, David Chandra. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Buyung. Saya David Chandra akan memaparkan tentang penerapan teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan masyarakat. Pada slide ini kita dapat melihat berbagai contoh penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau bisa kita singkat dengan TIK dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penerapan TIK membuat aktivitas lebih cepat, praktis, dan efisien. Yang pertama adalah dalam hal komunikasi, masyarakat kini bisa berkomunikasi real time melalui WhatsApp, email, dan video call tanpa batas jarak. Kedua, TIK memudahkan akses informasi misalnya melalui Google, YouTube, dan portal berita sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan terbaru dengan cepat. Yang ketiga, adanya transaksi digital seperti mobile banking, e-wallet, dan QRIS membuat pembayaran lebih aman dan efisien. Yang keempat,
Belanja online melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia membuka peluang usaha sekaligus memudahkan pembelian bagi masyarakat. Kelima, di bidang transportasi, aplikasi seperti Gojek, Grab, dan Google Maps membantu mobilitas menjadi lebih cepat dan terencana. Di sisi lain, TIK juga menunjang dunia digital seperti Netflix, TikTok, dan Spotify yang memberikan akses hiburan kapan saja. Untuk pembelajaran mandiri, masyarakat bisa mengikuti kursus online, membaca e-book, atau menonton video edukasi dari rumah. Selanjutnya, TIK juga dimanfaatkan dalam masyarakat layanan publik online seperti pendaftaran rumah sakit, pembayaran pajak, dan administrasi lainnya, sehingga proses menjadi lebih cepat dan mengurangi antrian. Dan yang terakhir, dalam keamanan lingkungan, CCTV online dan aplikasi pelaporan membantu meningkatkan pengawasan di masyarakat. Jadi secara keseluruhan, penerapan TIK telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan memberikan banyak kemudahan serta efisiensi. Selanjutnya paparan akan dipresentasikan oleh rekan saya Putri. Silakan. Baik, terima kasih Saudara David. Saya akan memaparkan tentang penerapan TIK di berbagai sektor. Penerapan TIK di berbagai sektor bagian pertama, piramida teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan tingkat penggunaan berdasarkan kemampuan dan perannya. Yang pertama ada ICT Creator, adalah inovator dan pencipta teknologi. Contohnya, peneliti, pengembang sistem, perancang aplikasi. Yang kedua, ICT Spreader, orang yang menjual, memasarkan, dan merancang solusi TIK kepada pelanggan. Contohnya marketing, sales engineer, teknisi instalasi. Yang ketiga, ICT Enabler, pengelola dan pendukung operasional TIK di organisasi. Contohnya IT Manager, Project Manager, System Integrator. Yang keempat, ICT Helper, membantu pengguna memakai TIK. Contohnya teknisi support dan helpdesk trainer. Yang kelima, ICT User, pengguna umum yang memakai TIK dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan TIK di berbagai sektor bagian 2. TIK untuk memecahkan masalah di masyarakat. TIK berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi, inovasi layanan publik, pemecahan masalah sosial. Contoh studi kasusnya adalah negara Jepang. Masalah sosial seperti masyarakat menua atau penduduk manula lebih banyak dibandingkan dengan usia yang produktif, kekurangan tenaga kerja, kebutuhan perawatan kesehatan yang tinggi, dan isu lingkungan. Nah, jadi solusinya dengan TIK adalah telemedicine atau diagnosis dan konsultasi jarak jauh, otomatisasi layanan publik, robot asisten lansia, dan smart city. Penerapan TIK di berbagai sektor. Bagian 3. Pertama adalah manfaat di sektor telekomunikasi. Pertanian atau nelayan dapat mengakses perakiraan cuaca, sekolah terpencil terhubung internet, layanan pemerintah lebih cepat lewat sistem online, masyarakat dapat berbagi informasi lewat berbagai media digital. Yang kedua, manfaat dalam sektor pendidikan, akses materi digital bagi siswa daerah terpencil, repositori digital, e-learning, perpustakaan digital, sistem manajemen akademik berbasis online, pendidikan jarak jauh atau PJJ. Selanjutnya, manfaat dalam sektor publik, pelayanan publik jadi lebih cepat, penyusunan kebijakan lebih akurat karena data digital, transparansi, transaksi, dan birokrasi. Selanjutnya, manfaat dalam sektor kesehatan, pertukaran rekaman medis elektronik antar rumah sakit, analisis tren penggunaan obat untuk efisiensi biaya, telemedicine, atau diagnosis dan konsultasi jarak jauh. Selanjutnya, manfaat dalam sektor pertanian dan keamanan pangan, informasi peluang usaha pertanian baru, akses teknologi dan hasil penelitian untuk meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan akses modal dan pasar. Selanjutnya, paparan akan dipresentasikan oleh rekan saya, Nevada. Silakan. Baik,
Terima kasih atas penjelasannya dari Saudari Putri. Izinkan saya meneruskan paparan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai database dan ICT literacy. Pada slide pertama, kita melihat dinamika DIKW yang menggambarkan hubungan struktur antara data, information, knowledge, dan wisdom. Kita sebut dari yang pertama dulu ya. Data adalah fakta-fakta kejadian yang terjadi dalam organisasi yang tersimpan dalam catatan record maupun transaksi-transaksi. Ketika data diproses oleh user, maka data itu akan menjadi informasi. Data bisa meliputi angka, huruf, maupun simbol-simbol lainnya. Transformasi data ke informasi itu terbagi sebagai 5. Ada constellation, categorized, calculated, corrected, dan consented. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, contextualized, yaitu memahami konteks data. Yang kedua, categorized, yaitu mengidentifikasikan data dan komponen utama data. Terus kita calculated, menganalisis data secara sistematis atau statistik. Lalu yang keempat ada corrected, yaitu menghilangkan kesalahan dalam data. Yang kelima ada consented, yaitu merangkum data agar lebih jelas. Oke, untuk yang informasi, kita akan masuk ke slide yang kedua. Informasi adalah data yang sudah diproses sehingga dapat menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Transformasi informasi menjadi knowledge itu terdiri dari conversion, consequences, connection, dan conversation. Kita bahas satu-satu ya. Conversion adalah membandingkan informasi pada situasi-situasi tertentu dengan situasi-situasi yang lain yang telah diketahui. Consequences itu berarti menentukan implasi dari informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan tindakan. Jadi di implasi itu menjadi informasi, jadi kita bisa mengambil keputusan atau tindakan. Connection itu artinya menghubungkan bagian-bagian informasi atau menentukan hubungan-hubungan atau bagian-bagian kecil dari informasi dengan hal lainnya. Dan yang keempat, conversation, yaitu membicarakan pandangan, pendapat, serta tindakan orang lain terkait informasi tersebut. Dan ketiga, selanjutnya kita akan membahas knowledge. Knowledge yaitu gabungan pengalaman, nilai konteks, intuisi, dan informasi. Ada juga istilah actionable information, yaitu informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan. Dan yang tertinggi di antara semua, yaitu wisdom, yaitu tingkat pemahaman terdalam dan kesadaran orang yang hanya dimiliki oleh manusia, berhubungan dengan etika dan moral. Untuk slide 3, kita akan fokus ke database management. Dalam sistem informasi, data itu harus tersimpan secara terorganisir dan logis agar mudah diakses. Prosesnya secara efisien, diperoleh secara cepat, dan dikelola secara efektif. Contoh entitas database antara lain adalah billing, matter pending, payment processing, service start, or stop. Fungsi database itu mencakup apa aja sih? Yang pertama, mengkelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Yang kedua, mempersiapkan data yang sesuai dengan request pengguna. Dan ketiga, memudahkan dalam mengetik, menyimpan, dan memasukkan dan mengakses data yang dibutuhkan. Implementasi database sekarang yang untuk bagian IT literacy ini disimpan secara digital, bukan lagi seperti zaman dulu pakai kertas. Next. Fundamental dan konsep itu ada di slide keempat. Kita bahas satu-satu ya. Karakter. 1. Elemen logis yang paling mendasar yang terdiri dari alfabet, numerik, dan simbol lainnya. Dan karakter ini adalah elemen paling dasar dari data yang dapat diobservasi dan dapat dimanipulasi. Untuk yang kedua tingkatannya ada field, tingkatan lebih tinggi dari karakter, yang terdiri dari beberapa karakter yang berhubungan. Dan diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat dipresentasikan urutannya secara logis. Dan ketiga, record. Seluruh field yang digunakan untuk mendeskripsikan atribut dan entity, biasanya field pertama digunakan sebagai penidentifikasi untuk kepada record yang disebut dengan primary key. Kita lanjut yang keempat sebagai file, sekelompok record yang saling berkaitan. Biasanya diklarifikasikan dengan aplikasi yang digunakan maupun tipe data. Yang kelima dan terakhir, database, yaitu
koleksi integrasi dan elemen data yang berkaitan secara logis. Database ini memiliki elemen data yang dapat mendeskripsikan entitas dan relationship antar identitas. Kita dapat simpulkan bahwa pertama, data informasi knowledge dan wisdom atau kita sebut dengan DIKW adalah proses peningkatan nilai dalam dunia ICT atau kita bisa perpanjang jadi Information and Communication Technology. Yang kedua, ada database management. Itu penting untuk memastikan data itu dapat diakses, dikelola, dan digunakan secara efisien. Yang ketiga, ICT literacy itu mencakup kepahaman dan bagaimana data tersimpan, diproses, dan dimanfaatkan secara digital. Dan keempat, database memiliki struktur elemen yaitu character, field, record, file, database, dan itu sebagai satu kesatuan logis. Dan kelima, penerapan database membantu proses kerja lebih cepat, akurat, dan efisien. Sekian dari saya lanjutkan paparan ini kepada rekan saya Mulyadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Edo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya akan mempresentasikan materi tentang Business Intelligence and Data Warehouse. Menurut Inmon, data warehouse merupakan sebuah koleksi data yang memiliki karakteristik subject-oriented, data berdasarkan subjek tertentu yang dipandang penting bagi organisasi. Integrated, data dari berbagai sumber diekstrak, ditransformasi, dan diintegrasikan ke dalam data warehouse. Time variant, data yang disajikan berupa data historis yang berubah. Non-volatile, data yang tidak mengalami perubahan setiap saat seperti pada database operasional. Komponen data warehouse, data source, sumber data bagi data warehouse dapat berasal dari database transaksional, database ERP system, flat file, atau CSV, data diolah melalui proses ETL. Extract, transform, load, ke operasional data store dan data staging. Operasional data store, database terpusat yang menyediakan snapshot dari data terbaru dari beberapa sistem transaksional. Untuk pelaporan operasional, DDS selalu di-refresh secara real-time. Di next slide, perbedaan ODS dan data warehouse. ODS sebagai saluran untuk data antara sistem transaksi menghasilkan data baru. Selalu diperbarui karena sistem transaksi menghasilkan data baru. Terkadang digunakan untuk menganalisis data transaksi masuk dengan cepat. Data warehouse sebagai tempat repositori untuk kumpulan data yang telah dibersihkan dan konsolidasi, diperbarui dalam mode pemrosesan batch yang pada jadwal ditetapkan, mendukung pemrosesan query dan pelaporan pada data historis. Di slide selanjutnya tentang staging area atau lokasi sementara di mana diterapkan aturan bisnis yang kompleks, terdiri dari cleansing data, merging data, filtering data, denormalizing data, delta loading. Staging area juga menyimpan data secara berkala dan memungkinkan untuk mendebug proses ETL dan memulihkan bila terjadi kegagalan. Data Mars, bagian dari data warehouse yang telah dikategorisasi berdasarkan fungsi, bisnis, contoh data Mars Finance, Human Resource, dan sebagainya lainnya. Analytical analisis dari pemroses data, analitik, reporting, dan data mining. Di slide selanjutnya, pemodelan multidimensi. Data warehouse merupakan sekumpulan data multidimensi yang terdiri dari berbagai dimensi yang berbeda. Contohnya waktu, wilayah, produk, dan lain-lain. Permodelan multidimensi dibutuhkan untuk merancang dan data multidimensi. Model yang banyak digunakan adalah model bintang atau yang lebih dikenal dengan star schema. Model bintang terdiri dari dua jenis tabel. Tabel fakta berada di tengah diagram, tabel dimensi mengelilingi tabel fakta. Di slide selanjutnya, Business Intelligence atau yang biasa disebut dengan BA, itu sendiri disebut juga intelijensi bisnis adalah istilah yang mengacu pada sistem, aplikasi, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan diolah ditampilkan dalam bentuk informasi yang biasanya berupa summary yang mudah dibaca. Dipopulerkan oleh Howard Dresner dan Gartner Group pada tahun 1989. Sebuah konsep dan data dan metode untuk meningkatkan kualitas keputusan bisnis dengan menggunakan sistem pendukung berbasis fakta.
Di definisi lain, BI suatu konsep, metode, dan pemrosesan yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan bisnis, tetapi juga untuk mendukung realisasi strategi suatu organisasi. Komponen dari BI, Data Integration Tools, digunakan dalam pemrosesan data staging sebelum data tersebut masuk ke data warehouse. Online Analytical Tools atau yang biasa disebut dengan ULAP, tools yang memanipulasi data multidimensi, jenis-jenis manipulasi, slicing, dicing, drill up, and drill down. Reporting tools berfungsi untuk melaporkan, membuat laporan. Dashboard merupakan presentation layer aplikasi yang tampilannya bersifat interaktif, bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Dapat disimpulkan dari business intelligence dan data warehouse adalah dua konsep yang saling berkaitan dengan pengolahan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Data warehouse berfungsi sebagai gudang data terpusat yang memiliki karakteristik subject oriented, integrated, time variant, dan volatile. Data dalam data warehouse berasal dari berbagai sumber, database, transaksi, ERP, flat file, kemudian melalui proses ETL sebelum disimpan untuk kebutuhan analisis. Dalam arsitektur data warehouse terdapat beberapa komponen seperti operational data storage atau yang biasa dikenal dengan ODS yang menyimpan data terbaru untuk laporan operasional, staging area sebagai tempat sementara untuk pembersihan dan pengolahan data, serta data mart yang mengelompokkan data berdasarkan fungsi bisnis tertentu. Pemodelan dalam data warehouse umumnya menggunakan model multidimensi seperti star schema yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi. Pemodelan ini bertujuan agar proses analisis dan analisis data menjadi lebih mudah dilakukan. Business Intelligence atau BI merupakan konsep dan metode untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan bisnis. BI melibatkan berbagai komponen seperti data integration, tools, OLAP, untuk memanipulasi data multidimensi seperti slicing, dicing, dan drill down, reporting tools, dan dashboard sebagai lapisan presentasi yang interaktif untuk pengguna. Secara keseluruhan, BI dan data warehouse bekerja bersama untuk menyediakan data yang bersih, terintegrasi, dan mudah dianalisis sehingga organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berbasis fakta. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya paparan akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Ceori. Ceori, silakan. Terima kasih Saudara Mulyadi atas pemaparannya. Baik, akan saya lanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu Internet dan World Wide Web. Pengertian Internet sendiri menurut para ahli yang pertama menurut dari Onowe Purbo, Internet merupakan suatu media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi, menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Lalu dari O'Brien, Internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan Internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Lalu dari Berners-Lee, Internet merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Lalu dari Sarwono, Internet merupakan kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan Internet itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Standar global dalam penggunaan jaringan Internet sendiri menggunakan TCP/IP, yaitu Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yang merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global. Kemudian proses untuk menghubungkan antara rangkaian Internet disebut dengan Internet Working. Lalu ada sejarah Internet. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika, yaitu melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Protokol standar TCP/IP sendiri mulai dipublikasikan pada tahun 1982.
Sekitar tahun 1986 didirikanlah NSFNet, National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Dan pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web mulai diperkenalkan oleh CERN. Lalu akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkannya Internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Lalu selanjutnya adalah pengertian www. World Wide Web sendiri merupakan kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, teks hyperlink, file audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP/IP. Disebut juga web yang dibuat pada tahun 1989 oleh fisikawan Inggris Tim Berners-Lee saat bekerja di Laboratorium Fisika Partikel Eropa. Definisi yang lebih luas berasal dari konsorsium World Wide Web, W3C, yang berpendapat bahwa World Wide Web adalah semesta informasi yang dapat diakses jaringan, perwujudan pengetahuan manusia. Web pada awalnya adalah kumpulan situs berbasis teks yang dihosting oleh organisasi yang secara teknis cukup berbakat untuk membuat server web dan mempelajari HTML. Namun, terus berkembang sejak desain aslinya, dan sekarang termasuk media interaktif sosial dan konten yang dibuat pengguna yang membutuhkan sedikit atau tidak ada keterampilan teknis. Lalu selanjutnya adalah webmail service. Webmail service merupakan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari browser web mereka. Webmail service menawarkan akses mudah dan penyimpanan pesan email untuk pengguna yang tidak terhubung ke internet dari lokasi biasanya. Webmail service menawarkan banyak fitur dan fungsi yang sama untuk mengelola email seperti perangkat lunak email desktop seperti Microsoft Outlook dan Mozilla Thunderbird. Beberapa layanan webmail service yang lebih populer yaitu Yahoo, Mail, Gmail, Hotmail, dan Owlmail. Lalu selanjutnya ada search engine. Search engine atau mesin pencari adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menelusuri informasi atau konten di World Wide Web dengan membantu mengambil informasi yang diinginkan dalam waktu minimum. Hanya dengan memasukkan kata kunci atau frase tertentu dan mengambil daftar item yang cocok dengan kata kunci dan frase tersebut. Lalu selanjutnya adalah istilah dalam web. Yang pertama di istilah dalam web yaitu link atau tautan yang berarti teks di dalam halaman web yang dapat diklik dan menuju ke halaman selanjutnya. Lalu ada download atau unduh yaitu aktivitas mengambil dokumen dari internet. Ada upload atau unggah yaitu aktivitas mengirim dokumen ke internet. Lalu back, yaitu membuka kembali halaman yang pernah dibuka. Lalu forward, membuka kembali halaman yang pernah dibuka juga. Lalu refresh atau reload, yaitu membuka halaman yang sedang dibuka. Save page, menyimpan halaman web ke komputer. Lalu loading, yaitu aktivitas membuka informasi di sebuah halaman web. Lalu stop loading, yaitu memberhentikan paksa aktivitas komputer di saat membuka halaman web. Lalu ada bookmark, memberi tanda halaman web, new tab halaman baru untuk membuka halaman web, new window, halaman baru untuk membuka halaman web di jendela yang berbeda. Lalu ada search, mencari informasi di dalam internet, URL merupakan alamat unik dari sebuah web, homepage, halaman web yang terbuka ketika pertama kali membuka browser, address bar, kotak di dalam browser untuk mengetikkan alamat web, situs web, kumpulan dari halaman web di dalam satu alamat web. Untuk materi selanjutnya, pemaparan akan dipresentasikan oleh rekan saya, Saudara Yoel. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Koyer atas penyampaian materi tentang internet. Sekarang saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu data mining dan big data, yang membahas bagaimana data dalam jumlah yang sangat besar dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Dan pada slide ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari materi kita. Judulnya secara garis besar adalah konsep dari data mining dan big data dalam mata kuliah ICT Literasi. Dalam berikut ini kita diharapkan dapat memahami apa itu data mining,
dan apa itu big data. Dan juga kita melihat beberapa contoh penerapan big data dalam kehidupan nyata, terutama dalam bentuk studi kasus. Baik, setelah kita melihat judul dan tujuannya, kita sekarang akan masuk ke slide yang kedua, yaitu membahas konsep dari data mining itu sendiri. Yang pertama, data itu sendiri adalah komponen fakta yang terekam, misalkan nilai siswa, data penjualan, atau data cuaca. Dalam bentuk mentah, data ini sering belum punya makna yang jelas. Yang kedua, kata mining berarti penambangan. Jadi data mining bisa diartikan sebagai proses penambangan atau menggali untuk menemukan pengetahuan pada pola yang sebelumnya tidak terlihat atau sebelumnya tidak ada. Untuk melakukan data mining, kita perlu memanfaatkan beberapa bidang ilmu sekaligus seperti machine learning, pengenalan pola, statistika, pengenalan basis data, dan visualisasi. Semua ini bekerja bersama supaya data yang sangat banyak bisa diolah dan bisa memiliki atau bisa mempunyai hasil yang mudah dipahami. Slide berikutnya merupakan proses data mining itu secara langsung dan secara lengkap. Secara umum, setiap proses memiliki alur input, proses, output. Dalam data mining, inputnya adalah himpunan data, prosesnya adalah penerapan algoritma atau metode data mining, dan outputnya berupa pengetahuan, misalnya pola, decision tree, atau pengelompokan data. Proses lengkap ini dikenal sebagai KDD, atau Knowledge Discovery in Database. Tahapannya meliputi yang pertama, selection, memilih data yang relevan. Yang kedua, preprocessing atau cleaning, membersihkan data dari duplikasi dan kesalahan, termasuk enrichment bila perlu. Yang ketiga, confirmation, mengubah data ke bentuk yang siap untuk di-mining. Yang keempat, data mining, menerapkan algoritma untuk menemukan pola. Yang kelima, merupakan interpretation evaluation, yang dimana melakukan dan menyajikan hasil agar mudah dipahami dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Pada dasarnya, kelima hal tersebut merupakan proses lengkap yang kita bisa lihat dalam suatu proses knowledge discovery in database, atau yang kita biasa sebut sebagai KDD. Dan ke slide berikutnya, setelah kita memahami data mining, sekarang di slide keempat ini kita beralih ke konsep big data atau mahadata. Big data adalah kumpulan data yang ukurannya sangat besar, strukturnya bisa kompleks, sering kali tidak terstruktur, dan juga bisa berubah dengan sangat cepat. Kondisi seperti ini membuat cara pengolahan data tradisional sangat tidak memadai. Contoh penerapan big data kita bisa temui pada iklan digital yang muncul sesuai perilaku pengguna, algoritma perankingan, mesin pencari, kemudian pada smart transportation, smart healthcare juga, sampai pada sistem pemerintahan yang terintegrasi. Karena volume, kecepatan, dan ragam datanya sangat tinggi, kita memerlukan teknologi analisis big data, agar semua data ini bisa diolah menjadi informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Di slide yang kelima, kita fokus ke karakteristik big data, yang sering dikenal dengan istilah 3V, dan kemudian juga ada perkembangannya menjadi 5V. 3V yang pertama adalah volume, yaitu ukuran data yang sangat besar, bisa sampai terabyte bahkan petabyte. Yang kedua, velocity, yaitu kecepatan data mengalir dan diproses, misalnya data real time dari media sosial atau sensor. Yang ketiga, variety, yaitu keragaman bentuk data, mulai dari tabel angka, teks, gambar, video, sampai dokumen. Lalu ditambah dengan 2V, yaitu value, artinya data tersebut harus bisa menghasilkan nilai atau manfaat bagi organisasi atau para pengguna. Yang kedua, veracity, berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data, dan juga karena keputusan yang baik hanya bisa diambil dari data yang dapat dipercaya. Terakhir, di slide yang ke-6 kita melihat beberapa studi kasus dalam penerapan big data di dunia nyata. Di bidang pertanian dan kehutanan, big data dapat digunakan untuk menganalisis harga produk pertanian, pemandangan data ekonomi, pemantauan legalitas kayu, dan juga dapat memberikan peringatan dini kebakaran hutan, serta menyediakan informasi cuaca bagi petani. Yang kedua, pemerintahan. Big data dimanfaatkan dalam sistem CRPC, yaitu pencatatan kelahiran, kematian peserta penyebabnya, serta riwayat
pernikahan dan perceraian. Data ini menjadi dasar penting untuk menyusun kebijakan publik. Yang ketiga, di sektor kesehatan, Big Data dipakai untuk pusat informasi pandemi seperti COVID-19 dan juga dapat menyusun kebijakan pencegahan penyakit menular serta mengolah sistem rujukan rumah sakit. Yang keempat, sementara di dunia media dan internet, Big Data digunakan oleh mesin pencari untuk menentukan peringkat hasil dari pencarian penampilan peta digital dan memilih konten yang sedang trending. Baik, dari contoh-contoh tersebut kita bisa melihat bahwa Big Data bukan hanya teori, tetapi sudah dapat diterapkan dalam bentuk aspek kehidupan. Untuk penutupnya, dengan demikian penjelasannya mengenai data mining dan Big Data sekaligus menutup rangkaian materi kita pada pertemuan kali ini. Sebenarnya kita sudah mempelajari bersama-sama mengenai tentang konsep ICT yang disampaikan oleh Saudara Buyung, kemudian penerapan TIK di masyarakat oleh Saudara David, dan juga diajukan ke penerapan TIK di berbagai sektor oleh Saudari Putri, lalu database dan ICT literacy oleh Saudari Nevada, data warehouse dan intelligent business oleh Saudari Mulyadi, serta materi internet yang disampaikan oleh Saudari Koir. Dan terakhir, kita telah melihat bagaimana data mining dan big data berperan dalam mengolah data yang sangat besar menjadi informasi yang berguna. Harapannya dari seluruh materi kita pada hari ini kita dapat memahami konsep, tetapi juga semakin menyadari betapa pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kerja di masa yang akan datang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya pada malam hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.